Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang kekal, Allah yang kudus, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 yang berkata demikian. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjadi dewasa dalam iman bukan sekedar tentang berapa lama kita sudah menjadi orang percaya, tetapi lebih kepada seberapa dalam kita memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 ini mengajak kita untuk tidak tetap menjadi anak-anak dalam pemikiran, tetapi bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Apa arti dewasa dalam iman? Yang pertama, memahami kebenaran firman Tuhan. Orang yang dewasa dalam iman memiliki kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam. Mereka tidak puas hanya dengan pengetahuan dasar, tetapi ingin menggali lebih dalam untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang kedua, memiliki sikap rendah hati. Kedewasaan iman tercermin dalam sikap rendah hati. Orang yang dewasa menyadari bahwa mereka masih membutuhkan bimbingan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka juga terbuka untuk menerima koreksi dan belajar dari orang lain. Yang ketiga, mampu mengasihi dengan tulus. Salah satu tanda kedewasaan iman adalah kemampuan untuk mengasihi tanpa syarat. Mereka tidak lagi terfokus pada diri sendiri, tetapi memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Kasih Kristus memotivasi mereka untuk memberi, melayani, dan memaafkan. Yang keempat, bertahan dalam ujian. Orang yang dewasa dalam iman tidak mudah goyah oleh masalah atau penderitaan. Sebaliknya, mereka melihat ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam Tuhan. Mereka percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kelima, berkomitmen pada kehendak Tuhan.
Kedewasaan iman terlihat dalam ketundukan kepada kehendak Tuhan. Meskipun itu sulit atau tidak sesuai dengan keinginan pribadi, mereka lebih mementingkan rencana Tuhan daripada rencana mereka sendiri. Menjadi dewasa dalam iman adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang instan. Tuhan menginginkan setiap orang percaya untuk terus bertumbuh, meninggalkan pola pikir kekanak-kanakan, dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Proses ini membutuhkan komitmen untuk selalu dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa, dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kedewasaan iman bukan tentang usia, tetapi tentang pertumbuhan rohani yang terlihat dalam pemahaman firman Tuhan, kasih kepada sesama, kerendahan hati, dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Tuhan memanggil kita untuk terus bertumbuh dalam iman dan menjadi saksinya di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur atas panggilan-Mu untuk bertumbuh dalam iman. Ajar kami untuk meninggalkan pemikiran kekanak-kanakan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bentuklah kami menjadi orang yang dewasa dalam kasih, kerendahan hati, dan ketekunan. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam,
hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam yang akan berlalu ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.